Hai guys, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan ramalan bulanan untuk zodiak kamu untuk Aries di sepanjang bulan Desember 2020 nanti. Buat beberapa di antara kalian mungkin ada yang sudah terjadi ataupun ada yang belum terjadi, oke? Jangan lupa untuk join di channel membership di channel ini karena dengan join sebagai membership, kamu bisa mendapatkan konten-konten eksklusif yang tidak dipublish untuk umum, yang hanya untuk member ya, misalnya general reading, career reading, ataupun extend, perpanjangan dari love reading kamu, zodiak kamu. Dan juga buat kamu yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan langsung aja kontak ke nomor yang ada di layar ini. Jangan kontak ke nomor-nomor lain, hanya yang ada di layar ini ya, karena gue hanya menggunakan nomor ini saat ini dan gue available setiap hari buat kamu yang sangat membutuhkan solusi dan konsultasi ramalan tarot reading kamu. Oke, untuk kita mulai aja langsung untuk Aries. Untuk Aries laki-laki dan perempuan di sepanjang bulan Desember 2020, love life kamu. Apa yang akan kamu hadapi di sepanjang bulan Desember nanti? Bagaimana love life kamu, hubungan kamu dengan si dia, buat kamu yang single ataupun yang sudah in relationship, punya pacar, juga yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing Aries, oke? Aries sun sign, moon sign, dan rising sign bulan Desember. Oke, kartu kamu adalah King of Pentacles, lalu Nine of Swords, Three of Cups, Nine of Wands, Three of Swords, the Star, the Tower, Queen of Pentacles, Six of Pentacles, dan juga Wheel of Fortune. Di bottom of the deck-nya adalah King of Swords. Ini siapa ini Aries? Ini mungkin aja seseorang laki-laki mungkin ya yang berdealing dengan kamu. Maybe beberapa di antara kalian sedang berdealing dengan seorang air sign dari Gemini, Libra, ataupun Aquarius. Seseorang yang sangatlah logik, praktikal, dan dia hanya mengandalkan pikirannya ya, hanya mengandalkan sisi-sisi logikalnya gitu, tanpa begitu memperhatikan mengenai perasaan atau emosional. Ya, bisa aja air sign ataupun beberapa di antara kamu ada yang berdealing dengan another person, misalnya dari earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada laki-laki ataupun perempuan. Juga ada Aquarius ya. Itu untuk spesifik zodiaknya. Gue bukakan dulu guidance buat kamu, love life kamu di bulan Desember, guidance-nya atas apa yang akan kamu alami nanti. Oke, pertama adalah codependency, addiction are affecting your romantic life. Lalu, it is safe for you to love. Dan juga, let your friend help you. Ask for and accept support from others. Di bottom of the deck-nya adalah stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Ya, ini ada hubungannya dengan sesuatu di pikiran kamu yang sangatlah kamu pikirkan siang dan malam, sangat bikin kamu under pressure. Kamu mungkin stres gara-gara hal tersebut ya, maybe stress in love, crazy in love, you feel like crazy ya. Mungkin beberapa di antara kamu merasa takut atas suatu hal ataupun tertekan misalnya, dan pastinya agak sedikit pesimis ya, maybe dalam love life kamu, dan banyak negative thinking, mungkin overthinking juga atas suatu hal, terlalu banyak pikiran, oke? Yang penting adalah nanti di bulan Desember tetap positive thinking dan have a faith. Mungkin dalam hal ini kamu seperti nggak yakin ya, nggak yakin atas suatu hal ini, atau nggak yakin cinta kamu diterima misalnya, or ya sepertinya ada sesuatu perubahan besar yang terjadi di dalam love life kamu. Bisa aja udah ataupun di bulan Desember buat beberapa di antara kalian. Perubahan besarnya ini lebih ke arah
maybe sangatlah membuat kamu ngedown secara mental, dan bikin kamu agak seperti nggak bisa tidur, nangis sendirian, kamu sakit hati, kamu maybe beberapa di antara kalian ada yang sampai depresi, kepikiran banget, pusing, atau bahkan sampai need bed rest misalnya. Dan ini bikin kamu pesimis gitu ya terhadap love life kamu dengan seseorang. Selama ini kamu udah berusaha berjuang mati-matian, kamu udah coba terus dan terus untuk bertahan dalam hubungan dengan seseorang. Kamu udah melewati banyak cobaan, banyak ya asam garamnya. Kamu udah coba untuk memahami dia, memaklumin dia, dan bertahan buat dia. Tapi makin lama makin seperti nggak ada habis-habisnya gitu ya. Mungkin nggak terlalu banyak perubahan dari dia, sampai kamu agak sedikit overwhelming dan menjadi waspada, was-was, defensif, ataupun kamu nggak mau lagi merasakan hal-hal yang pernah kamu alami itu, dan itu bikin kamu jadi benar-benar not sure ya untuk maju terus atau enggak. Kamu udah banyak luka dan mulai jadi negative thinking gitu ya, mundur atau terusin ya gitu misalnya. Tapi sepertinya perjuangan kamu masih ada satu kesempatan lagi untuk kamu coba. Terserah kamu mau kamu pilih terus bertahan atau mau kamu give up di tengah jalan ya. Ini udah hampir ke arah komplit perjuangan kamu. Maybe lebih baik beri satu kesempatan lagi ya, sampai akhirnya kamu benar-benar mengerti is it worth it or not, mengerti untuk berharga gak sih buat gue terusin lagi ya. It's almost final perjuangan kamu. Dan masuk ke bulan Desember ya, sepertinya memang akan ada perubahan dari love life kamu dengan seseorang ini, dan memang mungkin ada break up buat beberapa di antara kalian, atau suatu hal yang sangat membuat kamu sakit hati dan jadi kebawa pikiran terus. Nah, semua ini sakit hati kamu dan pikiran-pikiran kamu yang sangat berat terhadap dia itu karena kamu kamu punya codependency. Kamu terlalu bergantung sama dia. Mungkin kamu menggantungkan seluruh hati kamu ke dia gitu ya. Jadinya seperti addicted, dimana saat ada perubahan dalam love life kamu ataupun sesuatu yang gak diduga yang terjadi di dalam hubungan kalian, kamu benar-benar take it into heart, benar-benar masukin ke hati, benar-benar kena banget, otak pikiran jadi error misalnya ya. Karena kamu sangatlah addicted sama dia, kamu gak bisa kalau gak ada dia misalnya, atau kamu terlalu bergantung sama dia gitu. Nah, ini yang menjadi inti dari semuanya, kodependensi kamu. Terlalu berharap sama dia atau terlalu menggantungkan segalanya untuk dia ya misalnya. Nah, beberapa di antara kalian mungkin ada permasalahan mengenai love triangle, di mana ada pihak ketiga di hubungan kamu, entah dari kamu atau dari dia, yang maybe third party situation ini yang menghancurkan hubungan kamu dengan seseorang misalnya. Oke, ya, gue rasa beberapa di antara kalian ada yang beriling dengan dua laki-laki. Kalau kamu Aries cewek, mungkin third party situationnya ini dari kamu, yang dari another man, dari pihak kamu, atau bisa aja sebaliknya, tergantung ya. Bisa aja ada another person atau laki-laki yang kamu dealing ini yang memiliki another man, dan itu bikin kamu heartbreak banget, kamu sakit hati. Well, tergantung situasi kamu masing-masing, oke? Karena di sini ada male energy dan female energy ya. Gua rasa ada beberapa di antara kalian yang beriling dengan seseorang yang sudah memiliki couple, atau misalnya udah punya pacar atau udah punya istri probably. So, ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba dalam connection dengan kamu, entah misalnya tiba-tiba seseorang tahu hubungan kalian, atau kamu tahu hubungan seseorang dengan pasangan kamu probably ya. Well, things are change, ada perubahan, dan mungkin ini agak sedikit mengejutkan, gak diduga, kamu gak prediksiin ini bakal terjadi gitu ya, dan it's happen when it's happen, dan situasi berubah begitu aja secara cepat.
buat beberapa di antara kamu, situasi ini mungkin mengenai other things ya. Misalnya yang tadinya mau merit jadi nggak jadi merit, probably. Kamu udah menyiapkan semua acara-acara, misalnya udah booking tempat, udah menyiapkan buat party nanti, dan tiba-tiba ada aja suatu kejadian yang bikin misalnya itu harus diundur atau batal. Oke. Ya, apapun yang sedang terjadi, perubahan apapun yang terjadi, sebesar apapun itu adalah untuk membuat kamu ke arah new path ya, ke arah pembaruan, pemulihan, yang hal yang berubah ini menjadi suatu hal yang baru, atau ke jalan yang baru. Dan nantinya akan ada pemulihan dalam love life kamu, especially dalam situasi love life kamu ya. Ada the star, wheel of fortune, akan ada keberuntungan. Maybe sesuatu yang harus terjadi ini adalah untuk yang terbaik. Entah yang terbaik untuk kamu atau untuk si dia atau untuk kedua belah pihak. Karena mungkin ada suatu hubungan yang unbalance dengan kamu ya. Entah itu dengan si A atau si B. Hubungan yang unbalance ini itu akan maybe it's have to be end gitu ya. Harus berakhir dengan berubah dan berakhir ya, karena ada seseorang yang maybe hanya selalu taking dan kamu yang banyak memberi, kamu yang lebih banyak mencintai, atau kamu yang terlalu banyak berharap, yang terlalu banyak bergantung, atau sebaliknya, kamu yang terlalu bergantung sama orang ini dalam banyak hal, misalnya dalam hal keuangan, tadi ya support, dalam banyak hal lah ya, kamu yang selalu taking misalnya, dan sesuatu mengubah lifestyle kamu atau love life kamu dengan orang ini. Walaupun itu menyakitkan, tapi ada sesuatu pelajaran yang menjadi clue untuk pemulihan kamu secara pribadi misalnya, oke? Nah, pemulihan ini ada hubungannya mungkin dengan seorang teman, kerabat, saudara, atau siapapun yang kamu percaya yang bisa support kamu. Mungkin kamu depresi banget, mungkin kamu stres banget, dan kamu butuh teman-teman yang ada di sebelah kamu untuk sharing. Ya, seperti itu. Oke Aries, jangan terlalu putus asa. Roda kehidupan berputar, ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Things are changing day by day, time by time. Dan ya, kalau kamu melakukan hal yang baik, semoga karma baik akan datang padamu ya, dan akan membawa kamu lift up hidup kamu ke arah yang lebih baik. I hope ya. Dan semua ini akan seperti di luar power kamu, dimana apa yang kamu inginkan itu belum tentu terjadi seperti yang kamu inginkan gitu ya, ataupun sebaliknya, apa yang tidak kamu inginkan belum tentu juga terjadi seperti yang tidak kamu inginkan itu. Anyway, jadi semua ini adalah di luar power kamu. Ya, ini adalah universe yang mengatur roda kehidupan masing-masing. Fortune masing-masing, jalan hidup masing-masing. Ya, dan ini seperti kamu gak bisa apa-apa selain tabah menjalani dan tetap tegar dan moving forward, intinya itu dengan perubahan itu. Oke? Aries, ya sepertinya dalam banget ini masalahnya buat kamu, perubahan ini ya, buat kamu yang gak gampang untuk menerima perubahan, it's gonna be hard. Tapi kalau kamu bisa beradaptasi dengan perubahan itu, kamu akan akhirnya terbiasa. It's like a new normal ya, it's like a new normal.